Pernah nggak sih kalian dengar cerita dari orang tua kita? Soal gimana gampangnya dulu mereka bisa beli rumah cuma dengan gaji kantoran biasa. Sementara buat kita sekarang, ya ampun, bisa dapat kontrakan yang layak aja rasanya udah jadi pencapaian yang luar biasa. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa jalan kita buat punya rumah sendiri rasanya kok jauh lebih terjal ya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya bikin beda banget? Apakah ini murni karena kesalahan kita, generasi sekarang? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang jauh lebih besar yang lagi main di belakang layar? Kalau digambarin, ya kira-kira beginilah perbedaannya. Dulu tuh, jalan menuju rumah impian kayaknya lurus dan jelas. Sekarang, jalannya udah kayak labirin, cabangnya 1000, penuh kebingungan, dan ujung-ujungnya seringkali bukan dapat kunci rumah. Tapi ya, kunci kontrakan lagi. Oke, kita mulai dari tuduhan paling klasik yang sering banget kita dengar. Ah, kalian itu boros. Katanya sih biang kerok dari semua ini tuh ya gaya hidup kita. Tapi apa iya beneran sesimpel itu? Nah, ini dia nih daftar tersangka utamanya. Ada makanan-makanan estetik yang penting cakep buat difoto, ritual ngopi di coffee shop hits, dan pastinya kemudahan klik langsung beli dari online shop. Semua ini nih yang dituding bikin dompet kita nangis, tapi apa iya mereka penjahat sebenarnya? Ini menarik sih, ada pergeseran budaya gitu. Coba deh perhatiin. Dulu kan makan ya buat kenyang, titik. Sekarang, makan itu udah jadi experience. Mesti estetik, wajib diupdate di medsos, jadi konten. Tujuannya bukan lagi soal gizi, tapi ya soal validasi sosial. Terus ada satu kata sakti nih, self-reward. Ini tuh kayak jadi pembenaran buat semua pengeluaran impulsif kita. Capek kerja, self-reward. Habis diomelin bos, self-reward. Kita ngerasa lagi menghargai diri sendiri. Tapi pernah coba itu nggak? Total penghargaan itu sebulan jadi berapa? Eits, jangan lupa juga sama tumpukan cicilan digital bulanan. Kelihatannya kecil-kecil kan? Spotify, Netflix, Disney+, iCloud. Tapi coba deh dijumlahin semua. Rasanya udah kayak nyicil KPR, tapi buat rumah digital. Sedikit-sedikit, tahu-tahu merogotin gaji juga. Oke, tunggu dulu. Setelah kita ngelis semua dosa-dosa kita tadi, coba kita tarik napas dulu deh. Pertanyaannya sekarang, emang adil ya nyalahin secangkir kopi atau langganan Netflix buat masalah sebesar ini? Apa bener ini cerita lengkapnya? Nah, sekarang kita geser dulu dari opini dan asumsi. Kita lihat datanya langsung, angka-angka yang dingin dan jujur. Dan ternyata, angka-angka ini ceritanya beda banget. Dan inilah dia inti masalahnya. Angka itu nggak bisa bohong kan? Kenaikan gaji kita rata-rata ya cuma 5% setahun. Sementara harga properti melesat sampai 15% atau bahkan lebih. Ini secara hitung-hitungan matematika aja, kita udah ketinggalan jauh banget. Ini nih yang bikin kita semua frustrasi. Rasanya kita udah lari sekencang-kencangnya, tapi garis finishnya malah lari lebih kencang lagi, menjauh terus. Jadi ini tuh bukan lagi cuma soal kurang berusaha, tapi soal sistemnya yang kayaknya timpang. Kutipan ini bener-bener ngena banget. Artinya, pengorbanan kita yang kecil-kecil, kayak nahan nggak jajan kopi, itu rasanya jadi nggak ada artinya kalau dihadapkan sama kenaikan harga properti yang gila-gilaan. Nggak bakal kekejar gitu loh. Jadi, sekarang udah mulai kelihatan kan polanya. Masalahnya tuh jauh-jauh lebih dalam daripada cuma soal kopi susu gula aren. Ada gambaran yang jauh lebih besar yang perlu kita lihat. Dan ini dia ironi paling pedihnya. Kita sering banget dicap sebagai generasi konsumtif, manja, boros. Padahal kenyataannya banyak dari kita kerja lebih keras, nabung lebih giat, tapi yaitu tiang gawangnya digeser terus makin jauh. Makanya kalau mau adil, ngebandingin generasi kita sama generasi orang tua itu sebenarnya nggak apple to apple. Medan perangnya aja udah beda banget. Mereka nggak pusing sama inflasi properti yang gila-gilaan, nggak ada cicilan digital tiap bulan, dan pastinya nggak ada tekanan buat flexing di media sosial. Jadi intinya apa? Mungkin udah saatnya kita berhenti nyalah-nyalahin diri sendiri deh. Dan mulai nanya, kenapa sistemnya bisa begini? Kenapa sesuatu yang harusnya jadi kebutuhan dasar, yaitu rumah, sekarang malah jadi barang mewah yang hampir mustahil buat digapai? Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Ya enggak juga. Di tengah realita yang kayak gini, harapan itu masih ada kok. Kita bisa mulai dengan mengubah cara kita memandang masalah ini. Mungkin langkah pertamanya adalah mengubah mindset.
Rumah itu bukan cuma soal simbol sukses atau pencapaian pribadi. Rumah itu kebutuhan dasar manusia. Dan sesuatu yang mendasar harusnya nggak jadi barang mewah dong. Nah, jadi daripada kita pusing nanya, duh apalagi ya yang harus gue hemat, mungkin ini nih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting untuk kita tanyain. Fokusnya bukan lagi ke dalam, ke diri sendiri, tapi keluar, ke sistem, kebijakan. Dan di tengah semua tekanan ini, penting banget buat kita ingat satu hal, harga diri kita itu nggak diukur dari sertifikat rumah. Bisa nemuin kebahagiaan, keseimbangan, dan tetap waras di dunia yang serba nuntut ini, itu juga sebuah pencapaian yang luar biasa loh. Tapi ya, ini bukan berarti kita jadi bebas buat boros-borosan juga sih. Ada nih satu nasihat yang lucu tapi benar banget. Walaupun masalah utamanya ada di sistem, pilihan-pilihan kecil kita tetap ada artinya. Jadi, ya kalau bisa ditahan, jangan check out keranjang belanjaan jam 12 malam cuma gara-gara galau. Setiap rupiah itu berharga. Nah, jadi kita sampai di pertanyaan pamungkas, sebuah dilema yang mungkin jadi ringkasan perjuangan generasi kita. Kita harus pilih yang mana? Menikmati sedikit kebahagiaan sekarang atau mengorbankan segalanya demi sebuah harapan punya rumah di masa depan? Jawabannya emang nggak gampang. Tapi setidaknya dengan ngerti gambaran besarnya, kita bisa mulai obrolan yang lebih benar.